Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di kuliah daring kita di mata kuliah bengkel multimedia dan jaringan. Masih di pertemuan ini kita belajar Adobe Illustrator. Jadi kita lanjut. Hari ini kita langsung implementasi yang membuat desain spanduk. Nanti juga ada tugasnya. Contoh misal ada desain spanduk seperti ini, kita mau buat ya. Jadi ukuran yang kita pakai itu adalah 3x1 atau 300 x 100. Nanti Anda bisa atur di sini di custom, kemudian width-nya 300, kemudian height-nya 100. Jangan lupa unitsnya dirubah menjadi cm. Karena ini untuk cetak, maka kita pilih modelnya CMYK dengan efeknya 300 dpi. Kemudian kita klik OK. Oke, nah setelah itu jika ukuran background untuk spanduk kita sudah selesai dengan ukuran 3x1, kemudian kita membuat mungkin background lapisan ya di atasnya. Itu kita pakai rectangle tool, kemudian kita klik di sini, kemudian kita atur, jadi kita punya background putih juga ya. Kemudian kita kunci layarnya di bagian layar, Anda ambil, kemudian Anda klik di sini, sehingga nanti pada saat Anda mendesain ini tidak goyang-goyang ya. Kalau Anda tidak kunci, itu bisa jadi desain Anda nanti ketika Anda membuat itu akan backgroundnya gerak-gerak atau bergoyang ya. Jadi kita kunci. Kemudian jika kita mengikuti desain spanduk seperti ini, kita coba ya. Kita bisa membuat dengan menggunakan teknik pen tool ya. Kita bisa menggunakan dari pen tool. Biasanya kita bisa memasukkan dulu, mungkin biar tidak ini ya, bisa kita masukkan sebagai gambaran kita nanti di ini. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Oke, nah kurang lebih seperti ini untuk gambarannya supaya kita bisa mudah mendesain. Oke, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Atau kita bikin dulu yang ini yang segitiga biar mudah. Oke, ini kita sudah jadi satu ya. Kita rubah warnanya, kita ambil warnanya mungkin bisa juga seperti ini. Oke, nah kemudian selanjutnya kita buat ini ada, kalau kita perhatikan di spanduk ini terdapat banyak layar ya, banyak layar sebenarnya. Ini adalah lapisan layarnya di belakang. Kita bisa buat lagi satu layar ya, sambil di sini boleh ya. Kemudian kita luruskan ini seperti ini. Oke, ini kan kalau kita di layar dia berada di depan ya, di depan, jadi biar dia di bawah layar yang pertama kita geser saja seperti ini. Oke, ini sudah pindah layar ya, ini ada layar yang pertama. Biar beda kita ambil warnanya mungkin di sini. Nah ini sama seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada 3 ya, ada satu lagi kita ambil, buat lagi. Oke, kita buat lagi satu yang agak lebar. Oke, kemudian layarnya ini kita pindahkan di paling belakang, seperti ini. Kemudian warnanya kita mungkin bisa ambil. Oke, kalau tidak kelihatan kita bisa bedakan dengan cara kita mungkin bisa gelapkan ke bawah ya, seperti ini. Jadi ini ada 3 layar ya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Untuk sisi ini mungkin ya kita bisa ambil warnanya di ini yang tadi terkunci, kita ambil warnanya mungkin begini. Kita ambil warnanya, kita kunci lagi. Oke. Selanjutnya untuk sisi ini kita bisa pentul lagi juga ya. Oke, kemudian kita bisa ambil warnanya. Oke, ini kayaknya kurang rapi, kita rapikan dulu deh. Kurang mantap gitu. Tolong loh. Oke. Selanjutnya ini kayaknya hanya gambaran ini ya, kita bisa pakai ALT aja, ALT kemudian di drag ya untuk lapisan belakangnya ya, kemudian kita geser di belakangnya ini layar. Oke, ini gambaran di belakang. Itu oke, ini sudah, tinggal kita bisa atur ya ini belakang begini ya, samakan saja. Oke, nah biar ini tambah bayangan bisa Anda pakai di efek ya, di efek efek itu bisa Anda pakai di style, kemudian drop shadow. Kalau ini bisa Anda pakai efek, bisa juga tidak ya, cuma ini biasanya efek agak berat, jadi untuk di Adobe Illustrator sendiri efeknya sangat berat sekali, jadi mungkin perlu kehati-hatiannya jika menggunakan efek yang ada di Adobe Illustrator. Coba saya ganti min 5 coba ya. Ya, tambah efeknya. Oke, ini kita pakai min 5 saja ya. Jadi ini min 5 sudah bisa kelihatan seperti ini. Kalau mau dikurangi bisa lagi ya, min 4 mungkin agak sedikit. Kita klik previewnya lagi. Oke, kalau sudah oke, klik oke. Oke, seperti itu. Mungkin kalau Anda mau kasih bayangan lagi untuk yang bagian background kuncinya boleh juga ya. Mungkin klik yang spanduknya ini, mau dikasih bayangan juga ya, tinggal Anda berikan di klik efek, kemudian drop shadow, kemudian ini bisa Anda pakai berapa ya, misalnya ini 4 coba, kita lihat hasilnya. Lama ya, perlu kesabaran. Nah, yang berat ini sudah selesai. Memang agak berat ya, jadi kalau merasa berat ya tidak usah menggunakan efek ya, klik OK saja kalau kita ingin kan. Oke, bayangannya sudah ada di samping sini ya. Oke, itu penggunaan efek ya. Kalau Anda mau pakai ya silakan Anda pakai efek jika Anda merasa komputer Anda mendukung untuk memakai efek bayangan dari desain Anda. Oke, itu untuk desain spanduk ya. Kemudian selanjutnya di warna-warna lain juga silakan Anda pakai ya. Oke, maka tinggal mengubah warna dari desain spanduk Anda. Oke, sambil kita tunggu responding dari Adobe Illustrator-nya. Selanjutnya background ini ya sama saja ya. Nanti Anda
membuat background seperti ini dengan cara menggunakan pen tool ya, seperti itu. Kita dulu masih berjalan, ini masih ini, jadi kita tunggu respondingnya. Oke, nah selanjutnya membuat desain yang seperti ini ya. Buat desain seperti ini, caranya sih sama. Kita bisa ambil dulu sampel dari desainnya. Oke, kita bawa ke Adobe Illustrator sebagai contoh. Kita geser, kita perbesar ya. Oke, tekniknya sama, itu bisa Anda pakai seperti ini ya. Oke, kita mungkin buat dulu dari sini ya. Kita buat dulu dari sini. Oke, kita backgroundnya dulu, jangan lupa. Oke, kemudian kita kunci layarnya. Oke, ini kok banyak sekali, sudah banyak ya. Oke, ini matchnya. Oke, kita ulang dulu ya, ini sekali petnya. Sudah, kita kunci. Oke, gimana. Kemudian kita pakai pad ini. Nah, kita bisa desain, ikuti desainnya, silakan. Ini seperti ini saja. Kemudian kita ini. Oke, kemudian warnanya kita bisa ambil ya. Selanjutnya mungkin yang paling bawah ya. Sorry. Kita kunci dulu biar ini nggak goyang ya. Oke. Oke. Kita bisa ganti warnanya warna ini ya, hitam. Kemudian selanjutnya di bagian ini bisa kita buat desainnya seperti ini. Nah, kita kunci juga yang satunya. Ya, kita goyang ya. Kemudian kita lanjut. Oke, seperti ini. Kita ambil desain warnanya. Oke, selanjutnya yang satunya. Jangan lupa kita kunci juga satunya ya. Oke, jika warnanya tidak bersatu, kalian bisa klik bagian dalam. Ini juga, ini bagiannya tidak bersatu, bisa klik bagian sini. Klik ini ya. Oke. Kemudian warnanya kita bisa ini. Jika ini tidak merata, kita tarik dulu bagian paling belakang. Nah, oke, dan seperti ini. Oke, itu untuk desain ya. Jadi caranya mudah, tinggal Anda mengatur-ngaturnya. Ini bisa Anda mainkan lagi jika misal desainnya sudah jadi, Anda mau terbuat transparan ya, tinggal di sini transparansi, opacity-kan ya, seperti ini.
Ini bisa Anda mainkan ya inspirasinya. Kemudian ini bisa Anda ikuti warnanya mungkin sana. Oke, saya rasa itu untuk desain selanjutnya ya. Kemudian contoh misal desain yang tidak banyak, mungkin bentuk seperti ini desain backgroundnya. Bisa juga Anda buat dalam bentuk lain ya, misal melengkung ya. Contoh kita buat melengkung. Kunci melengkung ya, bisa Anda pakai untuk ini ya. Untuk desainnya bisa Anda pakai lengkung ya, tidak harus kita ganti mungkin ke sini ya. Lalu kita ganti. Oke, seperti ini. Jadi tinggal Anda sesuaikan. Jadi dia harus melengkung ya. Lengkungannya silakan Anda lengkungkan sendiri. Oke, seperti itu. Nah, biasanya tidak harus yang lurus-lurus, bisa juga melengkung ya, seperti itu. Oke, itu desain beberapa desain, contoh desain ini ya, background spanduk. Oke, silakan Anda latihan. Tugasnya itu adalah ini ya. Jadi Anda buat flyer, brosur, pamflet jurusan teknik elektro dengan informasi ada di link. Jadi silakan Anda buat flyer dari jurusan teknik elektro, itu linknya yang ini ya. Jadi pada saat Anda buka linknya jurusan teknik elektro, nah, silakan Anda ambil informasi-informasi yang ada di sini, gambarnya, fotonya, kemudian Anda silakan membuat flyer atau brosur ya, seperti itu. Oke, ini juga teknik, saya lupa ya, berikan teknik masukkan gambar. Contoh misal Anda memasukkan gambar di background sini ya, di background tengah ini ya. Misal saya mau buat gambar di backgroundnya ini, sini ya, gambar di tengah-tengah ini ya, pas ya. Itu tinggal Anda masukkan gambar ya. Contohnya ada gambar Politeknik, saya masukkan sini, saya besar ya, besar ya. Tinggal ini, jangan lupa gambar ini harus di bawah layarnya yang ini ya. Jadi ini kan di atasnya ya, jadi kita drag ke bawahnya ya, sehingga pada saat kita klik ini gambar, klik juga yang tengah, kemudian klik kanan, nah, kemudian kita pilih solid, tuh setting gambarnya sehingga dia gambarnya nempel ke dalam ya. Kita skip. Oke, seperti ini. Ini bisa Anda lagi solid gambarnya. Oke, seperti itu contohnya. Oke, nah ini contoh kalau kita mau masukkan gambar ya. Contoh misal lagi lingkaran ya, mungkin lingkaran ini. Oke, ada kita kasih, oke, kita kasih ada position gini ya, ada fillnya. Oke, kemudian kita masukkan gambar. Contoh kita masukkan gambar ini misalnya mungkin ya. Oke, tuh, lalu saya ulang ya.
biar beda mungkin kita kasih merah saja ya. Kita ke sini, kita perbesar ini. Oke. Nah, jangan lupa kita mau masukkan gambar ini di dalam lingkaran ini. Caranya kita klik next. Jangan lupa gambar ini kita taruh di bawahnya lingkaran ya. Kemudian kita klik lingkaran, klik gambar, kemudian klik kanan, naik klik mas ya. Kemudian kita isolate untuk menggeser-geser gambarnya. Silahkan kalau mau diperkecil. Gambar kita mau masuk dalam lingkaran ya. Nah, ini bisa Anda tarik ke sini seperti itu. Misalnya bisa ada buat keynote speaker atau gambar-gambar foto dan sebagainya. Jadi tidak harus lingkaran, ada juga yang lainnya seperti ini ya. Oke, bisa Anda pakai. Kemudian mungkin Anda mau masukkan gambar contoh misal gambar apa ya, ini ya. Oke, jangan lupa jika ingin memasukkan gambar ke link ini, gambarnya kita taruh di bawahnya ya. Oke, kita klik gambarnya, ada link objeknya, kemudian gambarnya. Kalau klik kanan kita isolate untuk geser-geser gambarnya ya. Seperti itu. Escape. Nah, ini gambarnya sudah masuk ya di objeknya. Oke, itu bisa Anda desain seperti itu. Oke, kita bahas ulang lagi. Jadi membuat flyer, brosur. Jadi Anda buat flyer. Flyer itu semacam seperti pamflet, poster, cuma flyer untuk isi informasinya itu lebih singkat. Nah, informasinya nanti di dalam flyer itu Anda silakan ambil informasi yang ada di sini ya. Baik itu visi dan misi, sejarah dan sebagainya ya. Ini banyak, silakan. Cuma kalau flyer mungkin informasinya tidak terlalu banyak ya, hanya ringkasan saja. Nah, itu ukurannya dia flyernya A5. Jadi Anda buat ukuran flyernya itu di sini di custom A5 itu oke, harus Anda cari dulu A5 itu ukurannya apa. Coba boleh Anda search di internet ukuran A5. Nah, A5 148/210 ya, milimeter, berarti 148. Jadi Anda ambil di new, kemudian milimeter 148, tadi informasi sudah di sini ya. Mana tadi? 148/210. Ya, 210. Nah, ini ukuran A5 ya. Oke, ini Anda silakan buat flyer, mau teknik yang melengkung, kemudian garis lurus, ataupun yang bentuk seperti ini. Nah, itu boleh silakan backgroundnya Anda kreativitaskan. Nanti informasinya diambil di sini ya. Silakan ambil foto-fotonya dan sebagainya. Silakan Anda buat flyer. Oke, seperti itu. Oke, nah kemudian selanjutnya brosur. Nah, kalau brosur ukurannya di sini saya kasih A4 ya. Nah, mungkin Anda brosur itu kan lipat ya. Jangan lupa di setiap brosur itu lipatan. Contoh misal kita ambil brosur buat desainnya kita pakai A4. Nah, A4 ini sebagai desain nantinya kita ikuti ini karena dilipat. Nah, lipat. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian selanjutnya kita copy untuk sini. Nah, oke. Nah, jadi desainnya Anda bisa buat dua ya. Ini lipatannya. Oke. Jadi ini A4, ini halaman lipatan. Karena lipatan berarti ini halaman yang di dalam ya. Jadi silakan Anda buat ini di dalam ya. Kemudian nanti selanjutnya kalau buat isinya ada di halaman depan. Contoh di depan ya, berarti di belakang nanti ada lagi. Jadi buat lagi. Oke, sorry. Kita copy.
juga kita copy, atau kita copy dua-dua juga boleh sih. Oke, ini kan sudah jadi ya. Kita klik ini, kemudian kita save, kemudian kita tekan Alt, kemudian kita drag. Sorry, kita lagi, atau bawahnya juga boleh. Oke. Oke, nah ini halaman, contoh ini di depan, ini di bagian belakang ya. Jangan lupa Anda desain jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik, jadi perhatikan depan belakangnya. Jadi pada saat Anda lipat brosurnya lipat dua ya. Jadi kita bikin brosur lipat dua, ini halaman depan ya. Ini halaman belakang. Oke, seperti itu. Silakan Anda buat backgroundnya mau yang melengkung, mau yang lurus ya, itu kreativitas Anda. Nanti informasinya seperti ini ya. Bedanya kalau flyer itu kan dia lebih singkat informasinya, tapi kalau brosur dia lebih lengkap ya, karena banyak yang bisa kita masukkan informasi apa yang bisa kita masukkan. Nah, silakan Anda ambil di sini di website jurusan teknik elektro. Oke, itu untuk brosurnya. Nah, selanjutnya pamflet, ukuran A3, nah itu kurang lebih sama ya dengan tadi flyer, cuma pamflet lebih lengkap lagi, lebih lengkap sedikit dari flyer. Pada flyer, brosur yang lebih lengkap. Kemudian selanjutnya, jadi dari flyer yang informasinya mungkin singkat-singkat, kemudian pamflet informasinya lumayan lengkap. Kalau brosur, nah itu lebih lengkap lagi. Anda bisa ambil brosurnya A3. Nah, silakan nanti buat sini brosurnya, ukurannya A3. Nanti informasinya juga sama seperti yang ada di sini ya. Nah, seperti itu untuk tugasnya. Nah, jangan lupa ini dicetak ya, ini dicetak print. Cetak print per orang ya. Kita print per orang. Di bawah mungkin di bawah nanti pada saat minggu depan. Seperti itu. Oke, saya rasa itu tugasnya untuk kuliah daring hari ini. Saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan ke tutor lesnya. Nanti kalau lesnya akan bertanya ke saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.